Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar jelas? Ya, sudah jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Nurwayuning selaku dosen dari Universitas PGRI Madiun, dan yang selalu saya banggakan para peserta modul Nusantara Angkatan Pertama. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur karena berkat kehadirat Allah Subhanahu wa taala kita bisa berkumpul pada perkuliahan modul Nusantara hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Kedua, sholawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita tunggu syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Di sini saya akan menyampaikan urutan acara pada perkuliahan hari ini. Yang pertama nanti ada pembukaan, dilanjutkan dengan doa. Selanjutnya ada menyanyikan lagu Indonesia Raya dan mendengarkan video Merdu Nusantara. Yang ketiga ada penyampaian materi dari masing-masing peserta dan kemudian ada penutup. Sebelum kita mulai acara perkuliahan pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Selanjutnya kita akan mendengarkan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya kita akan melihat dulu untuk video Merdu Nusantara.
Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya, saya persilahkan kepada Ibu Nuraini untuk memandu perkuliahan pada hari ini. Baik, terima kasih Kak Mela atas waktu yang diberikan. Pertama-tama ini saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Apa kabar hari ini? Sehat semua? Sehat ya. Untuk menambah semangat hari ini, tadi setiap kita pertemuan, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian lagu mode itu ya, pelajar Indonesia, pelajar Pancasila supaya menambah semangat kita ketika pembelajaran modul Nusantara. Berikutnya, sebelum memasuki materi, istilahnya hari ini narasumbernya mahasiswa modul Nusantara, perlu saya sampaikan ulang bahwa kegiatan kebudayaan menjadi salah satu jenis kegiatan di dalam modul Nusantara. Dan modul Nusantara itu sendiri merupakan rangkaian kegiatan yang difokuskan untuk menciptakan pemahaman komprehensif, jadi pemahaman yang menyeluruh tentang kebinekaan, inspirasi, refleksi, dan kontribusi sosial yang didesain melalui pembimbingan secara berurutan dan berulang. Pada kegiatan kita, yaitu ada 14 kali kegiatan kebinekaan, kemudian 3 kali kegiatan inspirasi, dan 7 kali kegiatan refleksi, serta 1 kali kegiatan kontribusi sosial. Adapun tujuan dari kegiatan modul Nusantara ini, yang pertama itu memaksimalkan ruang perjumpaan antara mahasiswa, menambah pemahaman dan pengendapan makna toleransi. Yang kedua, memperkenalkan kekayaan kebudayaan Nusantara yang bersumber dari berbagai golongan, suku, ras, agama, dan kepercayaan. Karena modul Nusantara merupakan rangkaian kegiatan yang difokuskan untuk menciptakan pemahaman yang komprehensif tentang kebinekaan, inspirasi, refleksi, dan kontribusi sosial yang didesain melalui pembimbingan secara berurutan dan berulang, dimaksudkan untuk memaksimalkan ruang perjumpaan antar mahasiswa. Selain memaksimalkan ruang perjumpaan, juga menambah pemahaman dan pengendapan makna toleransi. Toleransi sudah sering kita lakukan ya, salah satunya ini di ruang perjumpaan daring itu kita juga sudah praktik atau mengimplementasikan toleransi itu sendiri. Di mana kegiatan modul Nusantara ini bertujuan untuk memperkenalkan apa? Kekayaan kebudayaan Nusantara yang bersumber dari berbagai golongan, suku, ras, agama, dan kepercayaan. 4 macam kegiatan dalam modul Nusantara. Yang pertama, kegiatan kebinekaan. Apa sih tujuan kegiatan kebinekaan itu? Tujuan daripada kegiatan kebinekaan yaitu memperkenalkan keragaman Indonesia dari sisi agama, kepercayaan, ras, suku, golongan, bahasa, dan kelompok yang ada di Indonesia. Kegiatan kebinekaan akan kita lakukan sebanyak 14 kali pertemuan dalam 1 semester ya. Nanti berakhirnya bulan Desember kita pertemuan pertama kebinekaan itu tanggal 18 September dalam program pertukaran mahasiswa merdeka atau disingkat, biasanya lebih singkatnya itu disebut dengan PMM, khususnya PMM modul Nusantara. Adapun kegiatan inspirasi, nanti minggu depan kita akan melaksanakan inspirasi juga, memiliki tujuan untuk apa? Untuk inspirasi itu sendiri sebagai wadah untuk menstimulasi inspirasi bagi mahasiswa yang diperoleh dari percakapan dan diskusi-diskusi dengan tokoh-tokoh inspiratif daerah. Berdasarkan workshop yang telah saya ikuti dari Dikti, boleh
bukan tokoh-tokoh daerah, namun bisa dari istilahnya pengusaha mungkin sudah berhasil, atau seperti halnya misalkan seorang petani yang berhasil, kemudian disabilitas yang sukses dalam hidupnya, seperti itu. Tidak harus tokoh-tokoh yang inspiratif dari tokoh-tokoh yang istilahnya tokoh-tokoh yang atas, seperti itu tidak harus. Untuk kegiatan inspirasi sendiri nanti kita lakukan sebanyak 3 kali dalam 1 semester dalam PMM ini, Pertukaran Mahasiswa Merdeka. Kemudian kegiatan refleksi. Kita sudah melaksanakan 1 kali refleksi pada hari Sabtu kemarin. Bertujuan untuk apa? Ini untuk refleksi sendiri itu untuk proses perenungan atas pembelajaran yang didapat dari kegiatan kebinekaan dan inspirasi. Melalui proses perenungan, di sini dosen dan mahasiswa itu berinteraksi secara aktif dan dinamis untuk mendiskusikan kembali makna daripada toleransi yang didapat dari kegiatan kebinekaan dan inspirasi dalam konteks kehidupan masyarakat Indonesia yang majemuk, heterogen ya. Kegiatan refleksi sendiri kita lakukan nanti sebanyak 7 kali, karena sudah dilakukan 1 kali sehingga kurang 6 kali kegiatan refleksi dalam 1 semester pada program Pertukaran Mahasiswa Merdeka ini. Untuk yang terakhir yaitu kegiatan kontribusi sosial. Tujuannya untuk apa? Untuk kegiatan kontribusi sosial itu, tujuan daripada kegiatan kontribusi sosial itu sendiri yaitu untuk mahasiswa melakukan pengabdian masyarakat di lingkungan perguruan tinggi di mana mahasiswa ditempatkan dalam program Pertukaran Mahasiswa Merdeka ini. Dan untuk kegiatan kontribusi sosial itu akan dilaksanakan 1 kali dalam 1 semester pada program PMM ini, program Pertukaran Mahasiswa Merdeka. Nanti untuk teknisnya kita mengikuti perkembangan, jadi kalaupun nanti sudah luring, berarti saudara untuk melaksanakan kontribusi sosialnya di sini. Kalau masih daring seperti ini, saya mengikuti nanti instruksi dari pusat maupun panitia inti dalam perguruan tinggi, khususnya di UNIPMA, Universitas PGRI Madiun, seperti itu. Untuk rencana kegiatan selama 1 semester nanti bisa saudara ikuti di Sepada secara berkala, seperti itu. Jadi sering-sering kalau waktu pembelajaran silahkan open Sepadanya, kemudian dicek apa saja yang ada di situ, yang sudah dibuka modul berapa, seperti itu. Kalaupun nanti ada yang harus diselesaikan, assignment dan ataupun logbook menyebutnya, itu juga ada tempatnya tersendiri. Untuk mekanisme penilaian, jadi mahasiswa yang mengikuti modul Nusantara ini akan mendapatkan kredit sebanyak 2 SKS, sehingga pada pelaksanaan modul Nusantara ini nanti diperlukan atau diwajibkan dalam mengikuti perkuliahan khususnya modul Nusantara, jadi kehadiran, partisipasi aktif, dan kontribusi sosialnya. Seperti itu. Jadi silahkan nanti proaktif dalam kegiatan modul Nusantara ini. Dalam pertemuan keempat ini kita sudah tidak terasa ya, sudah pertemuan sebanyak 4 kali. Untuk kebinekaan 3 kali ditambah 1 refleksi sebanyak 1 kali. Ini pertemuan keempat nanti dengan tema kenali asalku. Jadi tak kenal yuk saling mengenal. Kenali aku dalam kampusku, kebudayaan, adat istiadat, upacara daerah, cerita toleransi, antar suku, ras, agama, dan kepercayaan daerah asalku. Dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 26 September 2021, pukul 9 sampai dengan 11. Adapun nanti kalau ada waktunya ternyata melebihi, mohon dimaklumi karena kegiatannya ini juga ada penyampaian nanti di akhir istilahnya untuk pertemuan berikutnya, dan
saya akan menyampaikan programnya Modul Nusantara. Kemarin dapat pengumuman atau informasi dari pusat. Nanti saya sampaikan di akhir. Ini kita masuk kegiatan intinya dulu. Tujuan daripada kegiatan kebinekaan yang ketiga ini yaitu saling mengenal kampus atau perguruan tinggi asal, kemudian mengenal kebudayaan, adat istiadat, upacara daerah, cerita toleransi antar suku, ras, agama, dan kepercayaan daerah asal sebagai salah satu upaya menumbuhkan rasa nasionalisme ya, dan saling mengenal keberagaman. Jadi berbagai beragam budaya yang berbeda, tidak hanya budaya, adat istiadat, upacara daerah, dan lain sebagainya itu nanti supaya dapat sebagai upaya ya, sebagai upaya dalam menumbuhkan rasa nasionalisme dan kebinekaan, termasuk juga toleransi, seperti itu. Narasumber kita hari ini adalah saudara sendiri, jadi mahasiswa Modul Nusantara Angkatan 1 pada kelompok 3 Universitas PGRI Madiun. Nanti silahkan satu persatu menyampaikan dari hasil pengalamannya atau dari informasi pengetahuan yang sudah didapat terkait dengan kenali asalku dalam kampusku, kebudayaan adat istiadat, upacara daerah, cerita toleransi antar suku, ras, agama, dan kepercayaan daerah asalnya masing-masing. Temanya itu tadi sudah saya sampaikan, jadi tak kenal yuk saling mengenal, itu tadi bagian dari tema kita hari ini. Untuk jenis kegiatannya kebinekaan 3, objektif, jadi untuk menumbuhkan rasa nasionalisme dengan saling mengenal kampus atau perguruan tinggi asal, kebudayaan, adat istiadat, upacara daerah, cerita toleransi antar suku, ras, agama, dan kepercayaan daerah asal. Metodenya sebenarnya ini kan penyajian video, diskusi, curah pendapat. Untuk penyajian video, ketika itu belum selesai secara maksimal, bisa nanti disampaikan secara lesan, kemudian adik-adik kan sudah bisa jadi atau mayoritas sudah memiliki channel YouTube, silahkan nanti bisa diupload, itu linknya yang dikirimkan kepada kami kalau misalkan mau ditayangkan. Untuk video yang belum siap, silahkan nanti menyampaikan secara lesan, tidak masalah, no problem. Ataupun nanti, oh ternyata ada PPT, kemarin sempat membuat PPT, videonya belum jadi, silahkan. Jadi kita open, silahkan saudara menyajikan hasil yang sudah didapatkan atau yang sudah dibuatnya, seperti itu. Alat daripada kegiatan ini yang pertama ya laptop ya, karena ini sistemnya teknologi dan pembelajarannya daring, tentunya pasti pakai laptop, HP, Zoom meeting, YouTube live dengan durasi waktu 2 jam. Langkah-langkah kegiatan yang pertama itu karena kemarin sudah saya sampaikan di pertemuan akhir refleksi 1 itu, mahasiswa diminta untuk membuat video dengan tema tak kenal yuk saling mengenal, kenali aku dalam kampusku, kebudayaan, adat istiadat, upacara daerah, cerita toleransi antar suku, ras, agama, dan kepercayaan daerah asalku. Kemudian dosen pembimbing Modul Nusantara beserta mentor, dibantu mentor, memberikan penjelasan tugas itu untuk pertemuan 4 pada akhir kegiatan pertemuan 3 modul refleksi 1. Ini sudah kita lakukan kemarin. Kemudian selama kegiatan yang pertama, mahasiswa mempresentasikan secara kreatif berbagi tentang kebudayaan, adat istiadat, upacara daerah, serta cerita-cerita toleransi antar suku, ras, agama, dan kepercayaan di daerahnya. Informasi itu boleh berasal dari pengalaman masing-masing mahasiswa atau pengetahuan yang diperoleh mahasiswa dari daerah asal, seperti itu. Itu jika videonya sudah siap, karena ini mempresentasikan itu menyajikan. Yang kedua, mahasiswa dan mentor beserta dosen pembimbing Modul Nusantara diskusi aktif saling mengenal. Untuk pertanyaan-pertanyaan kuncinya bisa dicek kembali di Spada. Kemudian
Setelah kegiatan selesai, saudara memiliki kewajiban untuk mengisi pertanyaan monitoring dan evaluasi kegiatan di assignment. Sepadanya selalu aktif dibuka. Kemudian di situ assignment-nya diisi, biar tugasnya tidak menumpuk-numpuk, sebaiknya per minggu dikerjakan. Karena apa? Nanti di akhir pasti akan berat, karena saudara juga melaksanakan perkuliahan yang mata kuliah itu. Sehingga untuk modul Nusantara sebaiknya setiap kali ada kegiatan, assignment, biasanya kan saya beri durasi waktu lebih panjang, misalkan sampai jam 23.59, bahkan sampai 1 hari hari berikutnya itu baru diselesaikan juga bisa. Saya beri waktu seperti itu. Kemarin sudah saya perpanjang sampai tanggal 26 hari ini, pukul 23 sampai dengan 23.59 WIB. Jadi nanti silahkan dicek satu persatu untuk kegiatannya. Bagi yang belum upload, nanti silahkan diselesaikan biar tidak menumpuk. Nanti ini kan terlaporkan semua di pusat. Untuk laporan adik-adik juga ketika nanti sudah selesai perkuliahan. Mungkin dari sini Mbak Mailinda akan menambahkan itu untuk apa kemarin kriteria tugas yang misalkan sudah ini sebenarnya tugasnya sudah saya kirim tapi sudah berhasil kirim atau hanya save, hanya menyimpan seperti itu. Coba minta tolong Mbak Kak Mela menyampaikan terkait dengan berhasil tidaknya untuk mengumpulkan tugas di Sepada. Oke. Baik, terima kasih Bu Nur. Di sini saya akan menyampaikan kriteria tugas di Sepada itu. Misal nanti ada submitted, itu berarti tugasnya sudah selesai dikirim. Nah, kalau answered itu tugas selesai dan masih tersimpan dalam bentuk draft. Nah, di sini statusnya mahasiswa bisa melakukan tugas ini selama waktunya masih tersedia. Jadi masih bisa diubah, misalnya mau diganti apa itu masih bisa diubah. Nah, sedangkan kalau unanswered itu tugasnya belum dikerjakan atau belum selesai. Mungkin dari peserta ada yang ditanyakan? Oke, jika belum ada, kita lanjutkan ya. Kami lanjutkan. Tadi sudah terurai pengantar dari saya. Ini bisa kita mulai ya. Atau saya kembalikan ke MC. Untuk berikutnya, bagaimana Kak Mela? Saya kembalikan kepada MC dulu. Ya, baik. Terima kasih Bu Nur. Nah, untuk acara selanjutnya yaitu pemaparan materi berupa video yang tugasnya kemarin. Jadi di sini bisa langsung menonton video. Untuk materi yang sudah dikirim saya nanti akan saya share screen. Untuk urusannya biar juga atau membacakan. Oke. Para saya akan berhenti. Oke, terima kasih Kak Mela. Karena sudah ada yang mengirim ke Kak Mela, silakan yang sudah mengirim disajikan dulu, dipresentasikan. Kemudian nanti berikutnya kita sebenarnya acak. Jadi acak itu dalam arti kita nggak perlu menunjuk siapa, tapi silahkan sukarela untuk memajukan diri atau istilahnya menyajikan tanpa harus ditunjuk. Sebelum dimulai, saya absen dulu ya. Kak Roswania dari Universitas Islam Riau. Saya hadir, Bu. Oke, Kak Tria Sahara, Universitas Negeri Medan. Hadir, Bu. Kak Liza Nindasari, Universitas Islam Riau. Hadir, Bu. Oke, Kak Dea Lutfi Amanda Nasution, Universitas Islam Riau. Hadir, Bu. Bu, maaf Oke. ya, saya kendala jaringan, Bu. Oke, no problem. Kita daring, jadi kalaupun saudara di jalan silahkan ngikuti. Kadang kami sendiri ketika belum sampai dan harus rapat atau mungkin ada acara itu sampai HP di saku kemudian pakai headset kita ngikuti karena kondisinya seperti itu. Kalau pas urgent ya, kecuali tidak urgent kita bisa standby. Karena kadang sewaktu-waktu mendadak ada perubahan seperti itu ya. Kak Muhammad Sulaiman, Institut
Teknologi Kalimantan. Hadir, Bu. Hadir, oke. Kak Nur Yuniati Ayu Pertiwi, Universitas Borneo Bu. Tarakan. Oke. Saya, Bu. Iya. Kak Yusi Hilma Yunita, Universitas Islam Riau. Kak Yusi. Kak Esi Nur Safitri Siregar. Kak Esi. Kak Manahan Kristiano Siagian. Hadir, Bu. Hadir, terima kasih. Oke. Kak Fadilah Afifah Rahman. Hadir, Bu. Oke, Kak Emma Cynthia Sitorus. Hadir, Bu. Kak Rosi Anggriani, Universitas Andalas. Kak Rosi, belum ada ya? Kak Raja Kevin Maulana Rahmat, Universitas Islam Riau. Kak Faris Fir Muhammad, Universitas Islam Riau. Belum hadir juga. Demikian tadi hasil presensi. Saya kembalikan kepada MC. Silakan disajikan yang sudah menyelesaikan atau mengumpulkan. Kak Mela. Baik, terima kasih Bu Nur. Di sini saya akan menampilkan hasil video dari Kak Roswanisa. Untuk Kak Roswanisa, apakah sudah siap? Iya, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roswanisa, mahasiswi dari Universitas Islam Riau. Budaya Riau memiliki ciri khas sebagai kebudayaan Melayu. Adat dan kebudayaan Melayu yang mengatur tingkah laku dan kegiatan masyarakat yang bertempat tinggal di daerah ini. Indonesia merupakan negara yang kaya akan kebudayaan dan kesenian. Kebudayaan yang sudah melekat dan sudah turun-temurun sejak dahulu dalam kehidupan masyarakat dan semakin terkonsep dalam kehidupan masyarakat, sehingga menjadi sebuah kepercayaan terhadap hal-hal yang berhubungan dengan sebuah keyakinan dalam kehidupan suatu masyarakat. Biasanya dipertahankan melalui sifat-sifat lokal yang dimilikinya, di mana sifat-sifat lokal tersebut pada akhirnya menjadi suatu kearifan yang selalu dipegang teguh oleh kemasyarakatan. Kebudayaan adalah salah satu kondisi majemuk karena bermodalkan sebagai kebudayaan berkembang menurut tuntutan sejarah sendiri-sendiri. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu suku yang ada di daerah saya, yaitu Indragiri Hulu Riau. Nama sukunya suku Talang Mama. Beberapa wujud kebudayaan tersebut diantaranya seni pertunjukan dan ritual sejarah peradaban manusia menunjukkan jejak aktivitas manusia yang berkaitan dengan ritual. Ritual merupakan wujud ekspresi masyarakat dalam memaknai kehidupan. Suku Talang Mama merupakan satu dari sekian banyak suku-suku primitif yang melakukan berbagai tatanan kehidupan dengan upacara ritual. Antara lain yaitu masyarakat Talang Mama yang berada di Kabupaten Indragiri Hulu Riau. Upacara atau ritual pengobatan bagi masyarakat suku Talang Mama berfungsi sebagai salah satu sarana mencapai tujuan, yakni kemakmuran, kebahagiaan, komunikasi dengan alam, dan menyembuhkan penyakit serta mengusir roh-roh jahat. Salah satunya ritual pengobatan tersebut adalah ritual pengobatan balai terbang. Ritual pengobatan balai terbang adalah suatu bentuk upacara ritual yang dilakukan satu orang dukun, satu orang bujang bayu sebagai pembantu pengaman pada aktivitas pengobatan. Dalam pandangan masyarakat suku Talang Mama, dukun menjadi tokoh penting dalam memelihara dan menjaga warga masyarakat dari gangguan penyakit dan gangguan makhluk halus.
Baik, selanjutnya toleransi adalah menghargai segala perbedaan yang ada dengan sesama manusia. Indonesia sangat beragam, mulai dari budaya yang beragam, suku yang beragam, agama yang beragam, ras yang beragam. Kita harus dapat menerima keberagaman dengan bijak, karena keberagaman itu yang membuat Indonesia kaya akan budaya. Karena keberagaman yang membuat Indonesia menjadi unik, segenap bangsa Indonesia harus menyadari bahwa keanekaragaman yang ada dalam masyarakat Indonesia telah menjadi identitas kebangsaan yang sudah ada, tumbuh, dan berkembang. Toleransi antar agama. Caranya tidak menghina agama yang diyakini orang lain, tidak memaksakan agama tertentu terhadap orang lain, beribadah dengan baik sesuai dengan ajaran yang dianut, hormat menghormati, dan saling bekerja sama antar umat beragama. Bebas memeluk agama sendiri. Toleransi antar suku dan ras merupakan ciri khas suku bangsa yang didasarkan atas ciri fisik. Terhadap keragaman suku-suku ras yang ada, kita harus saling menghormati dan mengembangkan sikap-sikap toleran agar berjalin persatuan dan kesatuan bangsa sehingga dapat memperkukuh NKRI. Toleransi suku dan ras caranya baik terhadap siapapun tanpa membedakan suku dan rasnya, menerima suku dan ras bangsa lain, mengembangkan sikap persaudaraan dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan tanpa memandang suku dan rasnya. Toleransi antar budaya. Indonesia terdiri atas berbagai daerah. Tiap-tiap daerah dihuni oleh masyarakat Indonesia yang memiliki kehidupan budayanya sendiri. Oleh karena itu, Indonesia terdapat keragaman budaya. Toleransi antar budaya, cara melakukannya bangga terhadap kebudayaan Indonesia, menyaring budaya asing yang masuk ke Indonesia, mau mempelajari budaya Indonesia, menghargai kebudayaan suku atau bangsa lain. Baik, terima kasih. Maaf apabila saya ada salah kata. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi merupakan hasil video dari Kak Roswanisa. Kemudian Kak Roswanisa dipersilakan untuk menyimpulkan dari video yang kami tampilkan tadi. Baik, Kak, terima kasih banyak. Kesimpulannya, jadi apabila saya mempunyai teman dari suku terpencil, misalnya Talang Mama, mereka percaya kepada suatu kepercayaan. Sebaiknya kita menghormati dan tidak memaksakan agama tertentu kepada orang Talang Mama tersebut. Baik, Kak, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Kak Roswanisa. Untuk selanjutnya ada Kak Manahan Siagian. Apakah sudah siap untuk presentasi? Sudah, Kak. Ya, baik. Saya persilahkan. Baik, Kak. Saya Manahan Siagian, saya berasal dari Universitas Islam Riau, Prodi Hukum. Di video kali ini, saya akan menjelaskan dan memperkenalkan secara singkat mengenai asal kampus saya dan kultur budaya daerah Riau, serta kerukunan dan toleransi antar umat beragama. Universitas Islam Riau, atau yang lebih dikenal dengan julukan UIR, adalah perguruan tinggi Islam swasta yang terletak di Kota Pekanbaru Riau dengan luas area seluas 65 hektar. Universitas Islam Riau merupakan universitas tertua yang ada di Provinsi Riau. Universitas ini didirikan oleh Yayasan Lembaga Pendidikan Islam Riau pada tahun 1962. Lokasi gedung utama kampus tersebut terletak di Jalan Kaharudin Nasution, nomor 113 Perhentian Marpoyan. Saat ini,
UIR memiliki jumlah mahasiswa aktif sekitar 26.000 mahasiswa, 450 dosen yang terdiri atas 11 guru besar, 51 dosen PNS, 79 doktor, 57 lektor kepala, 184 administrasi, dan 55 orang kontrak. Di awal berdirinya, perguruan tinggi tersebut dulunya hanya memiliki satu buah fakultas saja dengan program studi hukum dan tarbiyah. Seiring berjalannya waktu dan meningkatnya kualitas pendidikan di perguruan tinggi tersebut, Universitas Islam Riau membuka beberapa fakultas baru dari tahun ke tahun dan program pascasarjana yang dikhususkan untuk mahasiswa baru yang sudah mendapatkan gelar S1. Hingga tahun 2021 ini, UIR telah menyediakan 10 fakultas dengan lebih dari 40 program studi di 3 jenjang pendidikan. Lanjut yang kedua, yaitu perkenalan budaya di Provinsi Riau. Budaya Riau memiliki ciri khas sebagai kebudayaan Melayu, adat dan kebudayaan Melayu yang mengatur tingkah laku dan kegiatan masyarakat yang bertempat tinggal di daerah ini. Kebudayaan ini juga dipengaruhi oleh budaya-budaya umat Islam, di antaranya yaitu suku Melayu dan etnis Tionghoa, Jawa, Bali, Bugis, dan Batak. Budaya Riau hampir sama dengan kebudayaan Sumatera, Malaysia, dan Singapura. Hal ini disebabkan karena wilayah mereka yang berdekatan menjadikan suku kebudayaan khas daerah Riau didominasi oleh suku Melayu. Berikut adalah beberapa kebudayaan yang ada di Provinsi Riau. Bisa kita lihat dari rumah adat khas budaya Riau. Rumah adat yang terdapat pada gambar ini dinamakan Rumah Adat Selaso Jatuh Kembar. Rumah ini merupakan tempat tinggal yang digunakan oleh para datuk atau pemangku adat. Rumah adat ini menjadi salah satu unsur kebudayaan Riau. Dengan aksen-aksen yang menghiasi rumah adat ini, semuanya berhiasan ukiran, dengan ukirannya yang mempunyai corak berbeda-beda antara yang satu dengan yang lainnya. Di dalam rumah adat ini dilengkapi pula dengan balai adat, di mana ruangan ini dipergunakan untuk melakukan pertemuan dan musyawarah. Yang kedua, pakaian adat. Dengan adanya pakaian adat, menunjukkan bukti bahwa Melayu Riau mempunyai kebudayaan yang maju, karena memiliki pakaian adat yang bermacam-macam sesuai dengan kebutuhan. Untuk pria menggunakan pakaian adat berupa baju kurung cekak musang atau biasa disebut dengan baju kurung belanga. Tampilan bentuk busana ini mirip dengan baju muslim yang dipadukan dengan celana panjang yang longgar, kemudian dilengkapi dengan sarung dan kopiah. Dengan desain yang sederhana, menjadikan pakaian ini sangat erat dengan gaya pakaian Melayu. Sementara motif yang dimilikinya sangat khas dan kental akan tradisi Melayu. Pakaian yang dikenakan oleh pria dan wanita mempunyai kesamaan yang tidak jauh berbeda pada bagian aksesoris. Yang ketiga, yaitu senjata tradisional Riau. Yang terdapat pada gambar tersebut, senjata tradisional yang terkenal di provinsi ini dinamakan dengan pedang jenawi. Pedang ini biasanya digunakan oleh panglima perang, sedangkan para prajuritnya menggunakan klewang sebagai senjatanya. Selanjutnya yaitu pengenalan adat istiadat yang ada di Provinsi Riau. Tradisi adat yang sangat terkenal di Provinsi Riau yaitu bakar tongkang. Tradisi adat bakar tongkang biasanya terdapat di kota Bagan Siapi-Api, salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Riau. Tradisi ini juga disebut dengan Goge Caplak yang biasa diadakan setiap tanggal 15 dan 16 kelima penanggalan Cina. Bakar tongkang merupakan wujud rasa syukur masyarakat Tionghoa kepada Dewa Ki Ong Ya dan Tai Shun Ong Ya. Kedua dewa ini dipercaya telah memberikan keselamatan pada masyarakat Tionghoa di Bagan Siapi-Api. Tradisi ini telah dilakukan 2 abad sejak tahun 1820. Selanjutnya yaitu pengenalan upacara daerah. Salah satu upacara daerah yang ada di Provinsi Riau yaitu upacara daur hidup. Upacara masa kelahiran meliputi tolak 2 atau upacara 7 bulan dan akekah beberapa hari setelah kelahiran, dan mengayun budak yang diadakan setelah bayi berusia 3 bulan. Saat upacara mengayun budak untuk bayi perempuan biasanya dilaksanakan batindi.
yaitu melubangi telinga. Selanjutnya, diakhiri dengan upacara turun tanah saat bayi berusia 6 bulan. Upacara masa dewasa dimulai saat anak berusia 7 tahun. Pada usia tersebut, anak diantar kepada guru mengaji untuk belajar membaca Al-Quran, bersilat, dan menari zapin. Yang terakhir yaitu contoh toleransi dan kerukunan umat beragama maupun antar suku yang ada di Provinsi Riau. Provinsi Riau sendiri merupakan daerah multi etnik yang mana terdapat banyak suku yang mendiami daerah tersebut. Salah satu contohnya yaitu suku Melayu sebagai mayoritas. Selanjutnya yaitu ada suku Minang, Batak, Bugis, Jawa, dan lain-lain. Dari semua suku yang menetap di Provinsi Riau tersebut, semuanya bisa hidup berdampingan, saling menghargai, dan tetap menjaga kerukunan dalam hidup bermasyarakat. Salah satu bentuk nyata yang bisa kita lihat dalam kerukunan umat beragama yang ada di Provinsi Riau, tepatnya di Kota Pekanbaru, yaitu berdampingannya rumah ibadah dari dua agama yang berbeda, yaitu Masjid Agung An-Nur dan Gereja Protestan di Jalan Hang Tuah. Ini salah satu bentuk nyata toleransi yang ada di Kota Pekanbaru. Baik Bu, sudah seru. Ya, baik. Terima kasih kepada Kak Manahan Siagian. Untuk selanjutnya bisa disimpulkan Kak dari video yang ditampilkan tadi. Baik Kak, dari kesimpulan dari video saya tadi yang dimulai dari pengenalan kampus, yaitu saya menceritakan tentang sejarah dari kampus saya sendiri, dimulai dari kampus yang didirikan pada tahun 1962, yang dulunya hanya mempunyai satu fakultas, dan sekarang sudah mempunyai 10 fakultas dan program pascasarjana dari S2 sampai S3. Setelah itu, untuk keragaman budaya yang ada di Riau, ini sebagai salah satu contoh kekayaan budaya Indonesia yang bisa kita lihat di daerah Riau, gitu. Dari bakar tongkang, daur hidup, dan lain-lain. Untuk kerukunan umat beragama dan toleransinya, bisa kita lihat kalau bahwasanya di Riau ini sebagai daerah yang multi etnik, banyak sekali suku-suku yang mendiami daerah ini, tetapi bisa hidup berdampingan dengan menjaga kerukunan dalam hidup bermasyarakatnya, gitu. Kalau untuk kerukunan umat beragama, seperti yang di video saya tadi, berdampingnya dua rumah ibadah yang berbeda, gitu, dari Masjid Agung An-Nur dan Gereja Protestan di jalan tersebut. Nama jalannya itu Jalan Hang Tuah, gitu. Jadi itu sebagai bukti nyata kalau kerukunan umat beragama di Pekanbaru itu bisa kita lihat. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih kepada Kak Manahan. Untuk selanjutnya, presentasi dari Kak Tria. Apakah Kak Tria sudah siap untuk presentasi? Iya, Kak, siap. Baik, akan saya share terlebih dahulu. Will we always stay this way? Wrapped up in the summer days, try to find that piece of time that lets me freeze you in my mind. I don't want us to change, don't want us to chip away. Oh, I am trying to save our bodies against the waves. Could we stay in you? Everything was new.
Upacara adat yang dihasilkan dari kepercayaan lokal kini dapat dilestarikan, meskipun beberapa telah terpengaruh oleh budaya modern dan nuansa agama. Upacara adat Sumatera Utara memiliki ragam yang begitu banyak dan merupakan warisan budaya yang memiliki nilai yang tinggi. Keunikan dan ciri khasnya membuat banyak orang penasaran sampai menghadiri prosesinya hanya untuk melihat dan merasakannya sendiri. Berikut tradisi upacara adat Sumatera Utara. 1. Tradisi Mangulosi. Dari namanya, Mangulosi merupakan sebuah kain tenun khas suku Batak yang telah ada sejak zaman dahulu. Berbeda dengan kain tenun pada umumnya, selain memiliki fungsi pakaian dan estetika, kain ulos memiliki arti dan makna tersendiri dalam upacara adat masyarakat Batak. Mangulosi adalah prosesi adat mengalungkan kain ulos kepada pihak yang mengadakan pesta, sukacita, ataupun acara duka. Menurut sejarahnya, ulos dianggap sebagai sebuah tanda yang dapat mengayomi dan memberikan kehangatan bagi pemakainya. 2. Mangongkal Holi. Mangongkal Holi adalah sebuah tradisi masyarakat Batak membongkar kembali tulang belulang leluhur yang berada di tanah perantauan dan memindahkannya ke tanah kelahiran. Biasanya, di tanah kelahirannya sudah disiapkan sebuah tugu yang khusus untuk menaruh tulang belulang tersebut. Bagi masyarakat Batak, upacara Mangongkal Holi merupakan bentuk penghormatan kepada orang tua yang sudah meninggal. Upacara ini juga bertujuan untuk mempersatukan keturunan leluhur agar dapat diketahui siapa saja yang merupakan keturunan leluhur tersebut. 3. Tarian Gundala-Gundala. Gundala-Gundala merupakan sebuah tarian yang berasal dari masyarakat suku Karo, Sumatera Utara. Di samping sebagai seni pertunjukan, tarian ini sebenarnya digunakan sebagai ritual pemanggil hujan dalam upacara Lilo Wari Udani ketika terjadi kemarau panjang. Menurut kepercayaan, tarian ritual Gundala-Gundala ini lahir dari sebuah legenda yang ada di Kabupaten Karo, Marari Sabtu. Marari Sabtu merupakan sebuah ritual ibadah bagi umat Parmalim, sebuah sebutan bagi para penganut Ugamu Malim, agama leluhur suku Batak. Sebutan Parmalim ditabalkan setelah Raja Sisinga mengaraja 12 mangkat. Sebelum pergi, dia menitahkan agar ajaran ini diteruskan kepada Raja Mulia, Lutan Ugamu Malim. Hingga hari ini, sudah ada 2 generasi naik pos-pos, yaitu salah satu marga suku Batak yang menggantikannya. Ibadah Marari Sabtu dilakukan pada hari Sabtu atau Samisara. Seluruh umat Parmalim akan berkumpul di tempat ibadah. 5. Pahombo. Pahombo atau Hombo Batu adalah sebuah tradisi lompat batu masyarakat Nias yang masih lestari sejak berabad-abad lamanya. Tradisi ini diwariskan secara turun-temurun di setiap keluarga, dari ayah ke anak laki-lakinya. Namun, tidak semua pemuda Nias mampu melakukannya meskipun sudah berlatih sejak kecil. Ritual ini telah menjadi sebuah pertunjukan olahraga yang ramai diminati banyak orang, sampai-sampai menjadi objek wisata tradisional yang unik dalam skala dunia. Baik, itu tadi merupakan video dari Kak Tria Sahara. Untuk selanjutnya, Kak Tria Sahara bisa menyimpulkan dari video tadi. Baik, terima kasih Kak. Dapat kita simpulkan dari video yang telah saya buat. Yang pertama yaitu dari kampus asal. Saya memperkenalkan gedung-gedung yang ada di Universitas Negeri Medan, seperti dari gedung perpustakaan, gedung keadministrasian, dan gedung-gedung fakultas yang ada di Unimed, serta program studi yang ada di Unimed juga. Terus yang kedua tentang asal daerah saya yaitu Medan. Ada 2 tempat terkenal yang ada di Medan, yaitu pertama tadi Istana Maimun, yaitu tempat
tempat yang paling bersejarah di kota Medan, dan disitulah tempat letak cerita-cerita pahlawan dahulu yang ada di kota Medan. Dan yang kedua adalah Masjid Raya di kota Medan, dan itu adalah masjid yang terbesar yang ada di Medan. Dan tentang suku yang ada di Medan, yaitu terkenal dengan suku Batak, serta dengan tradisinya masing-masing. Terima kasih Kak, mungkin segitu saja. Baik, Kak Tria Sarah, terima kasih. Untuk selanjutnya, saya Kak Sulaiman, apakah sudah siap untuk presentasi? Siap, Kak. Saya akan coba share screen terlebih dahulu. Diawali dari keinginan pemerintah Indonesia untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia di luar Pulau Jawa, berdirilah sebuah perguruan tinggi negeri di jantung kota Balikpapan bernama Institut Teknologi Kalimantan. Diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 6 Oktober 2014, Institut Teknologi Kalimantan memulai kegiatan akademik dengan menerima mahasiswa baru sejak tahun 2012. Dan terhitung sejak 5 September 2019, jumlah mahasiswa Institut Teknologi Kalimantan adalah sebanyak 4.074 mahasiswa. Desain infrastruktur, pengelolaan sumber daya air, dan manajemen proyek konstruksi dipelajari dalam program studi teknik sipil. Identifikasi potensi masalah wilayah dan kota, serta menyusun rencana tata ruang didalami dalam program studi perencanaan wilayah dan kota. Pada program studi matematika, selain mempelajari aljabar, geometri, dan analisis, matematika juga berpeluang untuk mempelajari statistika, komputasi, aktuaria, dan riset operasi. Institut Teknologi Kalimantan juga menginginkan lulusan yang dapat berperan menjadi konsultan dan sistem integrator, database specialist, dan IS academician yang dilatih dalam program studi sistem informasi. Prodi Informatika mempelajari bidang dasar informatika, pemrograman komputer, serta mampu mendayagunakan, mengevaluasi, dan mengidentifikasi pengembangan sistem berbasis komputer. Tergabung dalam jurusan Sains, Teknologi Pangan, dan Kemaritiman, program studi Fisika, Teknik Perkapalan, dan Teknik Kelautan, bersama mengembangkan sumber daya manusia melalui mahasiswanya dengan mempelajari sifat-sifat fisika yang ditujukan untuk mendukung industri, konstruksi dan kekuatan, hidrodinamik, dan sistem perkapalan, hingga kemampuan dalam merancang, mengembangkan, dan menganalisis struktur bangunan lepas pantai. Institut Teknologi Kalimantan juga mencetak mahasiswa yang memiliki kemampuan di bidang konversi energi, industri pertambangan, manufaktur, robotika, dan otomotif melalui program studi teknik mesin. Mahasiswa yang memiliki peluang kerja pada bidang kelistrikan yang mencakup pembangkit tenaga listrik dan sistem jaringan distribusi melalui program studi teknik elektro. Proses dan cara mengubah bahan baku atau mentah dan bahan kimia menjadi sebuah produk komersial dengan memanfaatkan proses-proses kimia maupun perubahan sifatnya dipelajari pada program studi teknik kimia. Lulusan teknik industri mempelajari bagaimana cara merancang, menganalisa, mengaplikasikan, dan mengintegrasikan beragam faktor industri yang mampu bekerja dalam bidang operation, plan, quality control, hingga industrial manager. Tergabung dalam jurusan ilmu kebumian dan lingkungan, program studi teknik material dan metalurgi mempelajari tentang sifat mekanik, fisik, dan kimia bahan logam, komposit, plastik, dan keramik, serta aplikasinya terhadap berbagai bidang. Sebagai dedikasinya terhadap lingkungan, Institut Teknologi Kalimantan membuka teknik lingkungan yang mempelajari semua penyebab permasalahan di lingkungan, mulai limbah padat atau sampah, bahan berbahaya dan beracun, B3, hingga limbah cair.
Dan berikut saya akan menyampaikan beberapa budaya yang ada di Kalimantan. Yang pertama yaitu memakai sapai sapak. Sapai sapak merupakan pakaian adat laki-laki asal Kalimantan. Bentuknya berupa celana panjang lutut yang disebut dengan abet kobok. Ini dipadukan dengan atasan rompi tanpa lengan berwarna dasar hitam. Kemudian di bagian kepala terdapat hiasan khas Kalimantan. Sementara di pinggang terselip mandau, yaitu senjata ala Borneo. Berikut salah satu upacara yang berada di Kalimantan, yaitu upacara Erau. Erau adalah sebuah tradisi budaya Indonesia yang dilaksanakan setiap tahun dengan pusat kegiatan di Kota Tenggarong, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Istilah Erau berasal dari kata Eroh yang dalam bahasa Melayu Kutai Tenggarong bermakna keramaian pesta ria atau secara umum dapat dimaknai sebagai pesta rakyat. Dahulu, Erau merupakan hajatan besar bagi Kesultanan Kutai dan masyarakat di seluruh wilayah kekuasaannya yang kini mencakup sebagian besar wilayah Kalimantan Timur. Pada awalnya, perhelatan ini berlangsung selama 40 hari dan 40 malam dan diikuti oleh segenap lapisan masyarakat. Semula, upacara Erau menjadi tradisi Kerajaan Kutai Kartanegara. Namun, pada 1971, aktivitas tersebut diselenggarakan dalam rangka pelestarian budaya. Biasanya dilaksanakan setiap September dengan berbagai kegiatan, semisal menidurkan ayu, menjamu benua, beluluh, berkanjar, dan bergajuh. Dan berikut salah satu tradisi yang berada di Kalimantan, yaitu tradisi memanjangkan telinga dengan anting. Sebenarnya tidak semua suku di Kalimantan melanggengkan tradisi unik ini, namun Anda masih bisa melihat pemandangan tersebut manakala masuk ke pedalaman Kalimantan Timur. Mereka yang melestarikan adat itu percaya bahwa kecantikan seorang perempuan bisa dinilai dari panjang telinga. Semakin panjang telinganya, maka ia dianggap semakin cantik oleh orang di sekitarnya. Yang berikutnya yaitu mengenai toleransi antar suku, ras, dan agama yang terjalin di Kalimantan, yaitu terjalin sangat rukun dan juga sangat ditekankan di daerah saya. Sebagai contoh sederhana yang saya lihat dan saya rasakan sendiri, adanya pesantren yang bersampingan dengan gereja. Mereka saling menghargai satu sama lain ketika ada salah satu yang melaksanakan ibadah atau kegiatan tanpa adanya gangguan. Serta untuk berkomunikasi antar sesama orang di sini tidak memandang agamanya apa, dari suku apa, serta rasnya apa. Warga di sini itu sangat baik sekali dengan orang lain. Mereka sangat murah senyum, bahkan sama orang yang mereka tidak kenal sama sekali. Lalu mengenai beberapa kepercayaan yang dipegang oleh masyarakat Kalimantan, salah satunya yaitu kebiasaan masyarakat untuk harus memakan makanan yang sudah disuguhkan jika ingin pergi, karena masyarakat percaya bahwa hal tersebut bentuk menghargai makanan dan rezeki yang sudah diberikan dari Tuhan kepada umatnya. Baik, itu tadi merupakan video dari Kak Sulaiman. Nah, untuk selanjutnya, Kak Muhammad Sulaiman bisa menyimpulkan dari video tadi. Baik, saya menyimpulkan bahwa di video tadi itu saya menjelaskan berbagai macam prodi yang ada di kampus saya. Terus habis itu saya menjelaskan juga apa aja budaya yang ada di Kalimantan yang lebih kentalnya terhadap budaya Dayak kan di sana. Terus salah satu upacaranya itu Erau yang biasanya diselenggarakan di Tenggarong, yaitu Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Habis itu juga ada salah satu tradisi yaitu memanjangkan telinga. Sama yang terakhir itu saya menyampaikan toleransi antara suku dan agama, bahwa tidak ada hal yang menjadi patokan di sana. Itu pokoknya di sana itu tidak memandang suku, ras, agama, dan budaya, semuanya terbuka antar orang-orang di sana, dan juga murah senyum di sana. Mungkin itu aja dari saya, Kak. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Kak Sulaiman. Untuk selanjutnya, Kak Fadilah, apakah ada di ruang Zoom meeting? Mungkin tidak ada.
selanjutnya, Kak Emma. Iya, Kak, ada. Sudah siap untuk presentasi, Kak? Ada, Kak. Universitas Islam Riau atau lembaga pendidikan yang dikenal dengan UIR merupakan salah satu dari 80 perguruan tinggi yang terdapat di Kota Pekanbaru. UIR didirikan oleh Yayasan Lembaga Pendidikan Islam Riau pada tanggal 4 September 1962 Masehi atau 23 Zulkaidah 1382 Hijriah. Di awal berdiri, UIR hanya memiliki satu fakultas agama dengan 2 jurusan, yakni Hukum dan Tarbiyah yang waktu itu berkampus di Jalan Profesor Muhammad Yamin SH Pekanbaru. Akan tetapi kini UIR telah berdiri kokoh dengan lingkungan yang asri dalam sebuah kampus terpadu pada lahan seluas 50 hektar di Jalan Kaharudin Nasution, nomor 113 km 11 perhentian Marpoyan Pekanbaru, atau hanya berjarak 4 km dari Bandara Internasional Sultan Syarif Qasim II. Di usianya memasuki 56 tahun, UIR memiliki 9 fakultas dengan 42 program studi dan 1 program pasca sarjana dengan 6 program studi. Saat ini Universitas Islam Riau dipimpin oleh Rektor Profesor Dr. Haji Safrinaldi SH.MCL dengan 3 wakil rektor, masing-masing Wakil Rektor 1 Bidang Akademik Dr. Haji Safhendri MSI, Wakil Rektor 2 Bidang Administrasi Keuangan Insinyur Haji Asrol MEC, dan Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Insinyur Haji Rosiadi MSI. Keempat pimpinan universitas itu bahu-membahu, seiring sejalan bekerja sama dan bekerja keras bersama sivitas akademika UIR lainnya untuk mewujudkan visi UIR, yakni menjadi universitas Islam yang unggul dan terkemuka di Asia Tenggara tahun 2020. Visi tersebut kemudian dijabarkan ke dalam 6 misi, yaitu pertama, menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang berkualitas, kedua, menyelenggarakan penelitian yang kreatif dan inovatif untuk memperkaya khasanah ilmu pengetahuan dan menciptakan inovasi baru, ketiga, menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat sebagai tanggung jawab sosial kemasyarakatan, keempat, menyelenggarakan dakwah Islamiyah dan pengintegrasian keislaman dan ilmu pengetahuan, kelima, menyelenggarakan manajemen universitas yang bersih dan transparan, dan keenam, membangun kemitraan yang saling menguntungkan dengan perguruan tinggi, industri, masyarakat, dan pemerintah, baik lokal, nasional, maupun internasional. Sebagai universitas tertua dan terbesar di Kopertis Wilayah 10, meliputi 4 provinsi, Provinsi Sumatera Barat, Jambi, Riau, dan Kepulauan Riau, UIR terus berkembang di bawah kepemimpinan Rektor Profesor Dr. Haji Safrinaldi SH.MCL, tiga aspek. Pertama, sumber daya manusia, kedua, fisik, sarana dan prasarana, dan ketiga, publikasi ilmiah. Di bidang sumber daya, UIR memiliki 11 orang profesor, 89 orang dokter dari 469 tenaga pengajar, dosen dengan jabatan akademik, terdiri dari 11 orang profesor, 58 lektor kepala, 134 lektor, 151 asisten ahli, dan 115 non-fungsional. Sebanyak 103 dosen sedang menyelesaikan program doktor di dalam dan di luar negeri, serta 239 orang pegawai yang mengurusi administrasi dan keuangan.
Di bidang fisik, sarana dan prasarana yang tersedia di UIR sangat lengkap dalam sebuah kampus terpadu di lahan seluas lebih kurang 50 hektar yang terletak di Jalan Kaharudin Nasution, kilometer 11 perhentian Marpoyan, Pekanbaru. Fasilitas tersebut meliputi gedung rektorat, perpustakaan universitas, gedung yayasan lembaga pendidikan Islam, gelanggang olahraga, pusat kegiatan mahasiswa, auditorium, Masjid Al-Munawwaroh, gedung fakultas hukum, gedung fakultas ilmu sosial dan ilmu politik, gedung fakultas agama Islam, gedung fakultas pertanian, gedung fakultas ekonomi, gedung fakultas keguruan dan ilmu pendidikan, gedung fakultas psikologi, gedung fakultas komunikasi, gedung fakultas teknik dan gedung pasca sarjana. Di luar itu terdapat pula laboratorium di masing-masing fakultas, sarana berolahraga bagi mahasiswa seperti sepak bola, tenis, basket, bulu tangkis, sepak takraw, panahan, dan kafetaria. Asrama mahasiswa Rusunawa, perumahan karyawan dan dosen, klinik kesehatan dan perbankan, galeri ATM, bebas wifi, dan berbagai fasilitas lain untuk mahasiswa. Salah satunya adalah Riau yang terkenal dengan ragam sukunya, mulai dari suku Laut, suku Sakai, suku Talang Mamak, suku Melayu, suku Akit, dan lain-lainnya. Lalu, tari persembahan Melayu atau tari makan siri ini adalah salah satu tari tradisional khas Riau yang biasa ditampilkan saat ada tamu agung atau tamu negara yang datang berkunjung. Salah satu lokasi wisata terkenal di Riau adalah Candi Muara Takus. Ini adalah satu-satunya candi peninggalan umat Buddha di Riau. Candi ini berbeda dari candi di daerah Jawa, karena Candi Muara Takus terbuat dari batu pasir, batu sungai, dan batu bata. Hal menarik lainnya dari Provinsi Riau adalah Provinsi Riau menjadi salah satu provinsi dengan jumlah penduduk suku Melayu terbanyak di Indonesia. Berikut ini pakaian adat khas Riau yang biasa digunakan dalam acara pernikahan. Pakaian khas dari Riau untuk laki-laki disebut baju telung belanga. Pakaian untuk laki-laki terdiri dari beberapa bagian. Pakaian adat untuk perempuan bernama Pakaian adat untuk perempuan bernama kebaya labuh. Diawali dari keinginan pemerintah Baik, tadi merupakan video dari Kak Emma. Untuk selanjutnya, Kak Emma bisa menunjukkan dari video yang sudah ditampilkan tadi. Baik Kak, terima kasih Kak. Jadi dulu Universitas Islam Riau ini didirikan hanya ada satu fakultas, yaitu Fakultas Agama dengan jurusan Hukum dan Tarbiyah. Kemudian UIR ini terus melakukan pembaruan dan perkembangan hingga pada saat ini UIR ada 10 fakultas. Untuk cerita toleransi antar suku, sebagaimana kita tahu, upacara adat di Riau ini berkaitan dengan nilai-nilai agama Islam. Hal ini dikarenakan mayoritas penduduk di Provinsi Riau adalah Muslim, tapi masyarakatnya tetap bisa hidup berdampingan. Hal ini bisa dilihat dari keleluasaan masyarakat yang memeluk agama lain dalam berusaha dan berkembang. Tidak ada sekat di antara perbedaan tersebut. Baik, Kak. Cukup, terima kasih, Kak. Iya, baik. Terima kasih kepada Kak Emma. Untuk selanjutnya, atas nama Kak Fadilah, apakah ada di ruangan? Kak Liza?
Kak Dea. Kak Faris. Kak Yusi. Sepertinya ini tidak bisa join Zoom. Untuk selanjutnya, mungkin dari para peserta ada yang ingin ditanyakan terkait video dari masing-masing dari Kak Emma tadi? Ini yang lain belum ada ya yang menyampaikan secara lisan. Tadi kan semua memakai video yang sudah dibuat. Bagaimana yang belum mengikuti kan saya memberi kesempatan untuk penyampaian secara lisan, nggak harus pakai video. Apa yang sudah menjadi pengalaman saudara terkait dengan budaya daerahnya masing-masing, kemudian informasi dari pengetahuannya seperti itu, nggak harus pakai video yang belum jadi videonya. Ini saya lihat ada beberapa yang izin. Tadi saya sempat on cam, tidak nampak, itu sebenarnya masih ngikuti, hanya menjawab telepon koordinasi itu aja. Jadi dari semua tadi yang sudah disajikan, kebudayaan, yang pertama dari mengenali kampusnya masing-masing, seperti itu sudah luar biasa. Maksudnya saudara semua membuatnya kreatif, kemudian mengetahui masing-masing daerahnya. Dari sini apa yang saudara lakukan, pengalaman-pengalaman yang sudah didapat itu bagaimana menurut saudara itu? Maksudnya gimana? Gimana? Maksudnya Bu, kurang jelas. Jadi begini bagaimana tadi sudah dijelaskan kan sejarah kampusnya. Dari masing-masing sejarah kampusnya, kalau Rio kan kebetulan di sini banyak, maksudnya yang untuk peserta. Saudara sudah mengetahui dari kampus Kalimantan, budaya di Kalimantan, kemudian adat istiadatnya, upacara daerahnya, kemudian toleransi yang sudah dipraktikkan juga. Menurut saudara itu bagaimana? Izin menjawab Bu? Iya. Dari sekian ada beberapa video yang sudah ditampilkan oleh teman-teman tadi dari berbagai macam daerah seperti dari Medan, dari Kalimantan. Di situ teman-teman menampilkan yang pertama itu dia pengenalan kampusnya, setelah itu budaya-budaya yang ada di daerahnya masing-masing, serta kerukunan beragama dan toleransi yang ada di daerah masing-masing. Di situ saya sendiri, setelah saya melihat video yang sudah disajikan oleh teman-teman tadi, setelah saya melihat video itu, saya jadi tahu gitu kalau bahwasanya kerukunan umat beragama itu masih banyak, maksud saya itu masih banyak diterapkan oleh beberapa daerah gitu. Dari daerah Kalimantan mereka bisa hidup rukun, hidup berdampingan dengan latar belakang yang berbeda, dari agama yang berbeda, keyakinan yang berbeda, serta mereka bisa menerima budaya-budaya walaupun mereka pendatang atau gimana, mereka bisa menerima itu budaya apa yang sudah ada di daerah yang mereka tinggali gitu. Jadi mereka bisa hidup berdampingan gitu. Iya. Iya, jadi terima kasih Mas Manahan ya sudah memberikan penjelasan untuk diskusi hari ini. Jadi itu ya, meskipun berbeda-beda tetap bisa rukun ya. Tadi ditayangkan juga, disajikan juga dalam videonya Mas Manahan itu antara gereja dengan masjid ya tadi. Gereja dengan masjid itu tetap bertoleransi, beribadah sesuai dengan keyakinan masing-masing, tetap rukun ya, tidak ada
kekacauan, istilahnya seperti itu. Sama di sini seperti itu Mas Manahan. Di dekat kampus itu ada gereja Mater Dei. Kemudian di sampingnya ada Masjid Mujahidin, itu juga seperti itu. Masing-masing kan melakukan ibadahnya masing-masing sesuai dengan waktunya. Tetap mereka terlihat rukun. Rukun dalam arti karena memiliki rasa toleransi yang tinggi sehingga tetap menghormati agama atau kepercayaan lain ketika melaksanakan ibadah. Seperti itu. Kemudian tadi disajikan juga kenali kampusku. Mas Manahan juga sudah mengetahui bahwa kampusnya itu ada berapa fakultasnya, kemudian sampai dengan SDM. SDM-nya terdiri dari siapa saja istilahnya jabatannya. Tadi ada lektor kepala, yang doktoral juga ada seperti itu. Nah, itu tadi runtut sesuai dengan penugasan. Kenali kampusku, kebudayaanku, adat istiadat, upacara daerah, cerita toleransi antar suku, ras, agama, dan kepercayaan daerah asalku dalam wilayah masing-masing. Terus bagaimana hal tersebut itu merekam sejarah kehidupan dan kebudayaan masyarakat sekitar. Bagaimana dari beragam yang sudah diceritakan dalam video itu merekam sejarah kehidupan dan kebudayaan masyarakat sekitar. Bagaimana kakak-kakak ini, adik-adik semua, bagaimana merekam dalam sejarah kehidupan dan kebudayaan masyarakat. Bagaimana peran, jadi begini, perannya yang tadi sudah disajikan dalam video. Jadi bagaimana peran kampusku, kebudayaanku, adat istiadat, upacara daerah, cerita toleransi antar suku, ras, agama, dan kepercayaan daerah asalku dalam merekam sejarah kehidupan dan kebudayaan masyarakat sekitar. Bagaimana perannya, Mas atau Mbak? Kak, kalau Kak itu secara umum ya, Mas, Mbak. Kalau Mas laki-laki, Mbak itu perempuan kalau di sini. Bagaimana merekam? Boleh ini karena perjumpaan kita dalam modul Nusantara, sehingga pendapat apapun silakan disampaikan. Bagaimana perannya? Perannya yang sudah disajikan tadi, mulai dari kampus sampai dengan budaya, adat istiadat, kepercayaan agama seperti itu dalam merekam sejarah kehidupan dan kebudayaan masyarakat sekitar daerah saudara sendiri-sendiri tadi. Bagaimana? Peran. Ya, silakan. Yang Ibu maksud ini peran kampus itu, Bu. Peran kampusnya dalam merekam sejarah itu ya. Iya. Dalam merekam sejarah kehidupan dan kebudayaan masyarakat sekitar. Dari sini, apa perbedaan kebudayaan masyarakat sekitar di masa lalu dengan masa sekarang? Itu perbedaannya apa? Berubah apa tidak? Kira-kira ada perbedaan kebudayaan masyarakat sekitar kita, sekitarnya masing-masing saudara tadi, di masa lalu dengan sekarang itu perbedaannya apa? Ketika ada perbedaan, apanya yang berubah seperti itu? Tadi kan disampaikan semua itu, perbedaan-perbedaan. Ini lebih dari satu peserta ya, boleh menyampaikan semua. Bagaimana? Ya, Mas Manahan itu ya, jaringannya mencari sinyal.
sempat berhenti. Gimana, Bu? Ya, sudah ada suaranya. Di-mute sekarang, belum unmute. Suara saya putus-putus, Mbak. Tidak. Oh, mungkin sinyalnya Mas Manahan mungkin ya. Karena koneksinya tadi sempat loading gitu. Jadi peran kampus dalam kebudayaannya, peran kampus, kebudayaan adat istiadat, upacara daerah, cerita toleransi antar suku, ras, agama, dan kepercayaan daerah asal masing-masing dalam merekam sejarah kehidupan dan kebudayaan masyarakat sekitar itu bagaimana perannya, memiliki peran apa enggak? Pastinya kalau perguruan tinggi itu berperan sekali ya, karena di perguruan tinggi merupakan wadah untuk ruang-ruang perjumpaan antar mahasiswa yang beragam suku, agama, ras, bahkan bahasa, sehingga dapat merekam sejarah kehidupan dan kebudayaan masyarakat sekitar. Dari ruang-ruang perjumpaan itu akan bisa menumbuhkan rasa toleransi karena beragam dari budaya yang berbeda, tidak homogen, tidak sejenis. Namun ketika perguruan tinggi atau kampus itu hanya satu jenis yang homogen, sehingga itu dapat menyebabkan sedikit perjumpaan yang beragam kalau sejenis, sehingga menimbulkan salah satunya misalkan ada kelompok minoritas, sehingga mereka termarginalkan ya, tersingkirkan istilahnya begitu, tidak bisa menerima keberadaan atau keberagaman yang berbeda itu tadi, keberagaman mulai dari suku, ras, agama, kepercayaan, adat istiadat, dan upacara daerah dan lain sebagainya seperti itu. Masih ada di ruang semua di sini? Masih ya? Masih bisa mengikuti ya? Iya. Oke, iya tadi sempat koneksinya terlihat muter-muter. Enggak masalah. Jadi seperti itu ya. Jadi perguruan tinggi kampus itu memiliki peran ketika dalam mewujudkan toleransi, memiliki peran dalam merekam sejarah kehidupan masyarakat juga. Nah ini kalau kampus itu hanya sejenis, saya ulangi kembali, sejenis tidak beragam, itu sebagai penyebab timbulnya perpecahan juga, karena terkelompok-kelompokkan sehingga minim toleransi. Seperti sudah yang saya sampaikan kemarin ya. Jadi ketika kita memiliki rasa memiliki sebuah apapun itu karena satu Indonesia ya, satu negara, sehingga kita ikut memelihara. Tidak tambah memusnahkan, tapi ikut memelihara. Contoh kecilnya, saudara kuliah di universitas yang berbeda ya, Universitas Islam Riau, kemudian Universitas Negeri Medan, Institut Teknologi Kalimantan, kemudian di Borneo, Andalas. Nah itu ketika saudara ada rasa memiliki, pastinya juga ada rasa ikut memelihara, tidak rasa tapi praktik dalam memelihara. Contohnya kalau kelasnya luring, biar nanti tidak terjadi konslet listrik. Ketika kelas selesai berarti
lampu dimatikan, AC dimatikan, komputer dimatikan ketika di lab misalkan seperti itu kan rasa memiliki. Ketika ikut memiliki rasa memiliki itu ada sehingga ada apa ya? Ada rasa untuk memelihara karena memiliki itu tadi. Seperti halnya saya memiliki negara ini sehingga bagaimana negara ini tetap terpelihara seperti itu, tidak terjadi perpecahan, tidak terjadi apa ya, peperangan seperti itu, karena dengan adanya perbedaan-perbedaan itu tadi, dengan adanya perbedaan-perbedaan, keberagaman apapun itu kita dapat bertoleransi. Dan itu sudah ada contoh nyatanya yang sudah kakak-kakak atau saudara semua sampaikan tadi melalui video maupun dalam kehidupan sehari-hari, bahkan adik-adik semua di sini juga menerapkan toleransi itu sehingga tetap rukun meskipun berbeda-beda, tetap satu jua, yaitu kan Bhinneka Tunggal Ika. Begitu. Ada yang mau disampaikan dari sini? Kira-kira ada perbedaan nggak ya di sini? Ada perbedaan kebudayaan masyarakat di sekitar yang zaman dahulu dengan zaman sekarang, dengan masa sekarang? Masa dahulu dengan masa sekarang ada perbedaan kebudayaan apa tidak? Saudara ini kan dari waktu ke waktu pastinya mengetahui ya, oh saya ini kan bahkan bisa jadi kita belum belum mempelajari sejarah, namun dalam kehidupan atau mungkin apalagi anak-anak muda itu suka bergaul dan bersosialisasi sehingga menemukan temuan-temuan di lapangan atau pengalaman-pengalaman, informasi-informasi bahwa kebudayaan dari masa lalu dengan kebudayaan masa sekarang itu ternyata berbeda. Bagaimana menurut saudara? Coba bisa disampaikan, berbeda atau tetap sama kebudayaan masa lalu dengan kebudayaan masa sekarang? Iya, iya silakan. Menurut saya Bu, dari apa yang saya lihat di daerah saya, contohnya itu kayak yang bikin tadi bakar tongkang yang dilakukan oleh etnis Tionghoa. Dahulu itu bakar tongkang itu Bu hanya dilakukan oleh etnis Tionghoa Bu, khusus untuk etnis Tionghoa. Seiring perkembangan zaman, koneksinya ya. Ya, koneksinya ya Mas Manahan. Tongkang itu menjadi wisata budaya yang dilakukan oleh ruang lingkup itu hanya untuk jaringannya ya Mbak ini. Iya. Jaringannya ya Kak ini. Ya, hilang tambahan. Iya, Mas Manahan jaringannya ya yang agak susah. Iya, Bu. Ya. Iya, tadi disampaikan bahwa kebudayaan tongkang ya, membakar tongkang ya tadi. Membakar tongkang itu ada perbedaan dari masa lalu hingga masa sekarang, iya kan? Yang dulu hanya Tionghoa aja, yang sekarang bagaimana? Bisa diperjelas kembali karena suaranya putus-putus. Mungkin temannya ada yang mendengar jelas tadi. Gimana? Iya, silakan disampaikan ulang. Tadi suaranya sempat putus, Kak. Kalau dulu bakar tongkang itu akan dilakukan hanya ruang lingkupnya itu kecil, Bu. Hanya lingkup kecil. Itu aja, Bu. Sebagai ada eksperimen mereka gitu. Kalau untuk sekarang bakar tongkang itu ruang lingkupnya menjadi besar, Bu, gitu. Etnis Tionghoa itu bukan hanya etnis Tionghoa yang dalam acara itu, Bu. Malah sekarang menjadi wisata budaya gitu. Yang wisata budaya dimanfaatkan oleh pemerintah. Oh iya. Untuk menarik wisatawan yang dari kabupaten tersebut, Bu. Jadi menurut saya perubahannya itu ada, Bu. Dari segi ruang lingkup. Ruang lingkup. Awalnya mereka hanya saja,
sekarang menjadi wisata gitu Bu, jadi daya tarik sendiri Bu. Iya. Untuk kabupaten itu supaya bisa menarik wisatawan. Iya. Ancong yang ada di. Iya. Oke, bagus sekali. Tadi ada bedanya di ruang lingkup, sehingga kebudayaan itu perlu dilestarikan, kemudian bahkan menjadi wisata budaya ya tadi. Riau memiliki keunikan wisata budaya tongkang. Itu tongkang itu kapal toh Kak? Itu. Iya, kapal ya. Tadi gambarnya kan kapal. Itu sebenarnya ada di acara apa Kak itu? Pembakaran tongkang itu. Kalau untuk pembakaran tongkang itu Bu, dilakukan tuh Bu setahun tuh sekali Bu, sebagai kalau misalnya iya, itu ya putus-putus. Suaranya putus-putus. Untuk kata kalau ya. Oke, Kak Manahan sebenarnya ini menjawabnya bagus sekali. Maksudnya untuk feedbacknya sudah itu berjalan. Namun karena kendala jaringan sehingga suaranya itu putus-putus. Jadi kami yang mendengar mungkin tidak secara komprehensif, secara menyeluruh dapat menangkap karena sinyalnya mungkin Kak Manahan ya. Ini panggilannya Kak siapa? Kak Manahan atau siapa ya? Untuk muda. Kalau saya manggil nama depan nih tadi. Ya. Ahan aja Bu. Ahan. Kak Ahan. Gimana? Karena suaranya Kak Ahan itu putus-putus, putus nyambung. Jadi kami, Aan, Kak Aan. Kak Aan tadi sudah memberikan feedback ya. Jadi karena suaranya tidak ada itu tadi, akhirnya jawabannya juga tidak mendengar saya. Gimana Kak Aan ini? Jadi upacara tadi pembakaran tongkang itu biasanya diadakan 1 tahun sekali. Itu ketika hari apa? Kenapa diadakan acara itu begitu? Misalkan bagaimana? Ini tadi sebenarnya Kak Aan itu sudah menjawab berhubung sinyalnya buruk. Akhirnya suara itu nggak jelas Kak, maksudnya nggak ada putus-putus. Kalau saya minta ulang nanti takutnya itu takutnya mengeluh, nggak mengeluh kan kalau saya minta ulang karena suaranya nggak ada Kak Aan tadi, beneran. Nggak apa-apa Bu. Iya Kak, tadi suaranya hilang. Saya sungguh ini Mbak MC-nya kayaknya Kak Mela juga nggak mendengar. Teman-teman yang lain mendengar? Kak Sulaiman, Kak Tria, Kak Sulaiman, Kak Rosi, Kak Roswa, Kak Emma. Kak Aan, Nino, teman-temannya tidak terdengar juga Kak Aan. Minta tolong coba kalau masih bersedia atau tidak ya ini? Masih Bu. Alhamdulillah. Ya ini loh. Suka saya kalau masih bersedia karena memang daring kendalanya jaringan. Iya Bu. Karena diskusi ini penting Kak Aan sehingga perlu diketahui teman-temannya juga, perlu diketahui kami semua. Iya. Halo Bu. Iya, sudah jelas. Sudah terdengar jelas Bu. Sudah jelas. Yang lain? Kalau izin saya menjawab lagi Bu. Iya, oke. Kalau untuk pembakaran tongkang itu Bu, itu tongkang itu artinya kan kapal Bu. Nah, pembakaran tongkang itu dilakukan itu sebagai upacara adat mereka itu setahun sekali Bu. Itu sebagai ungkapan rasa syukur mereka Bu gitu. Dari apa yang sudah mereka lewati selama beberapa tahun Bu gitu. Kayak upacara syukuran gitu Bu kepada apa yang diyakini mereka gitu. Kalau umat Tionghoa kan mereka meyakini bahwasanya dewa mereka sudah memberikan rahmat yang baik kepada mereka gitu Bu. Jadi itu sebagai salah satu ungkapan syukur mereka gitu Bu. Ya. Jadi sebagai ungkapan rasa syukur selama 1 tahun yang sudah dilalui itu ya. Kalau Islam biasanya di apa ya? Kak Aan ini Islam juga kayak?
Maksudnya ini mungkin kalau gimana? Gimana? Oh iya enggak apa-apa. Saya Kristen pun. Enggak apa-apa. Jadi, saya kira itu sama. Kalau Islam kan juga ada syukuran. Nah, syukurannya itu beda-beda. Ketika misalkan itu musim pertanian sudah, Kak Mila mungkin bisa menyampaikan, disambung. Jadi kalau syukuran di Islam itu biasanya ketika itulah hasil panen itu apa Mbak? Ada syukurannya itu. Iya Bu, biasanya bisa itu disambung Kak Mela. syukurannya itu dilaksanakan di sawah atau di ladang gitu Bu. Jadi mereka itu berkumpul dalam mungkin di sawah yang tempatnya dianggap aman. Nanti di situ ada syukuran. Dan setelah itu nanti para petani itu membawa kayak nasi dan lauk pauknya untuk nanti dibagikan kepada para petani lainnya. Jadi kayak tukar-tukaran gitu dulu. Nah itu mungkin tujuannya untuk mengusir hama juga yang ada pada sawah. Kemudian juga sebagai kita rasa syukur karena sudah diberikan panen yang melimpah oleh Yang Maha Kuasa. Oke. Jadi tadi Kak An sudah menyampaikan rasa syukur selama 1 tahun. Ya saya sempat itu sih, sempat mendengar bahkan itu melepas makhluk hidup juga ada yang seperti itu. Melepas makhluk hidup sebagai rasa syukur juga. Misalkan hewan, contohnya burung atau lele itu kita lepas untuk untuk menambah rezeki atau menambah umur atau bagaimana ya? Kalau mungkin karena kan beda-beda. Kalau dari saya sendiri itu tadi syukuran itu juga ada beda wujud ya, beda acara seperti itu. Jadi ketika hasil panen itu sudah dilalui para petani, ini kan ada yang petani, ada macam-macam pedagang juga, itu juga melakukan syukuran. Tionghoa, iya. Ya, karena berhubung di Madiun ini kan kebanyakan para petani Bu, jadi mungkin syukurannya itu para petani juga diadakan di sawah. Sebagai syukur dari hasil panen. Ya, bagus sekali. Ini saya pengen lihat sebenarnya itu tongkang, pembakaran tongkang. Bulan apa biasanya Kak itu dilakukan? Akhir tahun atau awal tahun? Lost contact lagi ya Kak Aan? Apanya Bu? Dilakukannya biasanya di bulan apa? Kalau untuk iya. Kalau biasanya itu dilakukan di bulan Agustus Bu. Kalau Agustus, karena iya. mereka pakai penanggalan Cina Bu. Gitu. Oh iya. Ya, mereka itu pakai penanggalan. Iya banyak itu apa? Saya kemarin sempat baca itu tanggal Cina itu selama 1 tahun itu sudah ada datanya. Ada datanya, kemudian sembahyangnya itu kan juga terjadwal. Bulan apa, sembahyang apa itu nama-namanya ada sendiri. Iya. Iya Bu. Jadi lah itu keberagaman ya, keberagaman agama itu membuat kita saling bertoleransi tanpa harus melakukan tindak yang tidak diinginkan seperti itu. Jadi toleransi semua agama yang ada di Indonesia. Oke, Kak Tria mau menyampaikan Horesbah ini, Medan. Horesbah itu apa? Selamat datang ya Kak. Gimana Horesbah untuk kebudayaannya? Apakah ada perbedaan dari masa ke masa, dari kebudayaan masa lalu sampai dengan sekarang? Tadi yang dari Riau ada salah satu contohnya kebudayaan bakar tongkang itu yang dulu hanya etnis tertentu saja ya yang melakukan itu, untuk zaman sekarang sudah mulai berkembang. Jadi ruang lingkupnya lebih luas yang melakukan bakar tongkang itu tadi. Bahkan menjadi wisata budaya ya, seperti itu. Kak Tria? Kak Fadila? Iya, gimana? Suara lagi, Kak Sulaiman dari Kalimantan.
apa perbedaannya kebudayaan dari masa ke masa, dari masa lalu hingga sekarang? Mungkin kalau yang berbeda itu Bu, dari yang tradisi pakai itu Bu, telinganya dikasih anting Bu, sampai panjang itu Bu. Nah, karena kan itu kan sudah mulai berkurang kan, meskipun Dayak aslinya itu mulai dikurang-kurangi sudah itu Bu, hanya yang mungkin sekarang ini yang orang-orang tua-tuanya aja yang dulu yang digunakan itu Bu. Jadi kalau mau nyari itu tuh mesti ke daerah, mesti yang dalam banget gitu Bu. Iya. Jadi sudah mulai berkurang ya untuk masa sekarang, masa kini istilahnya, apalagi saudara semua masa-masa generasi milenial. Tidak seperti yang dulu pakai anteng yang panjang itu ya. Itu perempuan atau laki-laki yang pakai? Biasanya atau dua-duanya? Dua-duanya Bu, kalau perempuan itu jauh lebih panjang Bu. Kalau laki itu kalau salah dia udah sampai bahu kalau salah Bu. Oh begitu ya. Ya itu loh, itu kan kalau di sini biasa aja. Maksudnya kalau pakai anteng, terutama yang perempuan, antengnya ya sesuai dengan selera. Kalau pengen kayak artis itu ada anteng yang lingkaran besar itu. Tapi kalau kita seperti saya sendiri ya anteng sesuai dengan selera. Misalkan kecil nggak masalah karena juga apa ya, beda itu tadi ya, budaya. Mohon maaf. Iya, silakan. Kak Fadilah ingin presentasi. Iya, Kak Fadilah silakan. Ini sebentar ya, karena temannya tadi belum keseluruhan. Jadi sambil menunggu temannya, ya Kak Mela silakan dilanjutkan dulu. Ya, untuk Kak Fadilah. Ya, untuk Kak Fadilah. Bisa mendengar suara saya, bisa presentasi. Fadilah. Bisa menyampaikan secara lisan. Kak Fadilah pakai video atau secara lisan? Oh sudah ada. Dari Kak Fadilah sendiri? Iya, saya share screen dulu. Oh ya, ya silakan Kak. Kak Mela langsung di share screen. Nanti sambil diikuti Kak Fadilah bisa itu. Ya silakan. Saya Fadilah Afifah Rahman dari Universitas Islam Riau. Di sini, saya akan mempresentasikan tugas modul Nusantara yang diberikan oleh dosen pengampu. Di sini saya akan menjelaskan tentang kebudayaan, adat istiadat, dan upacara di daerah Riau. Yang pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang kebudayaan. Budaya Riau memiliki ciri khas sebagai kebudayaan Melayu. Kebudayaan ini dipengaruhi oleh budaya-budaya umat Islam. Lalu budaya Riau ini hampir sama dengan kebudayaan di Sumatera, Malaysia, dan Singapura. Hal ini disebabkan karena wilayah mereka yang berdekatan menjadikan suku kebudayaan khas daerah Riau didominasi oleh suku Melayu. Lalu ada adat istiadat. Adat istiadat yang pertama itu bakar tongkang. Bakar tongkang biasanya terdapat di Kota Bagan Siapi Api. Tradisi ini juga disebut dengan Goge Caplak yang biasa diadakan setiap tanggal 15 dan 16 kelima penanggalan Cina. Lalu yang kedua ada tepung tawar. Tepung tawar merupakan salah satu upacara adat yang penting di Provinsi Riau. Tradisi adat ini merupakan simbol untuk mendoakan seseorang karena keberhasilannya. Upacara adat tepung tawar dilaksanakan oleh masyarakat suku Melayu di Provinsi Riau. Upacara ini dinilai sebagai simbol yang hakikat terhadap kekuatan dan memohon doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dihindari dari mara bahaya. Lalu yang ketiga ada Balimau Kasai. Balimau Kasai ini sebuah upacara tradisional yang istimewa bagi masyarakat Kampar di Provinsi Riau. Kegiatan ini dilakukan masyarakat dalam menyambut bulan Ramadan. Acara ini diselenggarakan sehari menjelang masuknya bulan Ramadan. Lalu saya akan memperlihatkan video singkat dari ketiga kebudayaan tadi. Dengan
dengan warisan leluhur yang melimpah ruah. Ritual ini seakan menginspirasi kita bahwa budaya tidak akan pernah membuat suatu bangsa menjadi besar. Sebelum bangsa tersebut berhenti memandangnya hanya sekedar bentuk, namun memaknainya sebagai esensi kehidupan yang sejalan dan selaras dengan zaman yang selalu berputar. Karena untuk itulah nilai-nilai luhur diciptakan dan diwariskan turun-temurun, agar kita selalu bisa kembali ketika kita lupa diri dan kehilangan. Dirahmati Allah, begitulah sehari dalam hidup kita, mudah-mudahan dirahmati Allah. Lalu ada toleransi antar suku, ras, agama, dan kepercayaan di Riau. Contohnya itu Candi Muara Takus di Kampar yang digunakan oleh agama Buddha untuk melakukan sembahyang di sana. Lalu ada masjid dan gereja berdekatan, yaitu Masjid An-Nur dan Gereja HKBP di Pekanbaru. Mungkin segitu saja penjelasan dari saya. Jika ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3 aspek. Baik, untuk selanjutnya, Kak Fadila bisa menyimpulkan dari video yang ditampilkan tadi. Kak Fadila Afifah Rahman, apakah bisa mendengar suara saya? Mungkin terkendala oleh koneksi internet ini, Bu. Baik, selanjutnya saya serahkan kembali kepada Bu Nurwahyuni. Baik, terima kasih Kak Mila. Jadi ini tadi hampir sudah menyajikan semua hasil tugasnya, hasil sajian kemarin terkait dengan Kebinekaan 3, yaitu kenali asalku dari mulai kampus hingga kebudayaan yang lain, seperti itu. Dari semua sajian tadi itu sebagai wujud dari toleransi, yaitu memberikan kesempatan kepada setiap orang untuk mengekspresikan keyakinan, pandangan, kebiasaan, dan hal lain dalam hidup mereka ketika bermasyarakat, dalam kehidupan bermasyarakat. Sehingga itu akan terwujud juga, akan teraplikasikan rasa untuk saling menghargai, menghormati dengan orang lain. Dengan orang lain yang tentunya dengan keberagaman itu tadi, dengan menghormati, menghargai perbedaan yang ada melalui budaya-budaya yang berbeda itu tadi. Kemudian ruang jumpa kita pada saat ini itu sebagai wujud juga dari
keberagaman dari berbagai wilayah, bahasa, dan budaya yang berbeda, sehingga dapat menumbuhkan rasa toleransi kita pada saat ini. Gitu. Berhubung waktu sudah menunjukkan pukul 11.07, berikutnya akan saya sampaikan untuk pertemuan yang akan datang, pertemuan minggu depan ya. Jadi luar biasa, sudah bagus semua tadi hasil dari penyajian presentasi saudara semua. Dan untuk pertemuan berikutnya, pertemuan kelima, nanti ada kebinekaan yang keempat, yaitu kelompok kepercayaan, dengan tema mengenal 10 kelompok penghayat kepercayaan Kota Madiun. Nanti akan dilaksanakan Sabtu, pada hari Sabtu tanggal 2 Oktober 2021 pukul 9 sampai 11. Jadi minggu depan itu kita berjumpa lagi pada hari Sabtu pukul 9 sampai 11. Dan nanti dengan narasumber dari Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia. Silahkan nanti semua mengikuti dengan baik, dengan istilahnya sesuai dengan peraturan yang sudah kita buat. Yang pertama nanti kalau sudah ada di sepada bisa dibaca ulang. Dan yang terakhir saya ingatkan, saudara harus menyelesaikan assignment nanti logbook. Kalau istilah saya nyebutnya biasanya logbook assignment kalau di saudara mungkin ya. Jadi nanti silakan diselesaikan, itu kan laporan berkala tiap minggu biar tidak menumpuk di minggu berikutnya. Akan terselesaikan karena saudara selain modul Nusantara juga ada perkuliahan yang lain seperti itu. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup dari saya ini untuk acara intinya dan saya kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih Bu Nur karena telah membantu acara pendidikan hari ini yang tadi merupakan berbagai kebudayaan, keberagaman budaya Indonesia. Ternyata Indonesia ini sangat kaya sekali budaya. Untuk selanjutnya kita akan melakukan sesi presentasi dan foto bersama Mbak. Foto bersama. Untuk kita dimohon untuk kamera. Gaya bebas Mbak. Ya. Untuk Kak Arsanisa mungkin perkenalan koneksi undangan ya. Baik. 1, 2, 3. Sudah? Bentar. 1, 2, 3. Sudah Kak Bella. Sekali lagi ya Bu. Oke, ini bebas. Oke. 1, 2, 3. Sudah. Terima kasih. Sudah Bu. Dari sini adik-adik semua, kakak-kakak semua, ada yang ditanyakan? Mungkin jadi kita ketika berjumpa di daring ini silakan menyampaikan pendapatnya apapun itu, sehingga nanti waktu sudah selesai akan nyaman juga. Terkait assignment silakan dicek berkala, kalau bisa per minggu dikerjakan biar tidak menumpuk nanti untuk mempermudah ke depannya. Begitu. Ada lagi mungkin yang perlu disampaikan Kak, mumpung masih pertemuan di daring. Oh iya, saya sampaikan, saya hampir lupa ini. Ini kemarin ada pengumuman dari Kemendikbud, jadi saudara nanti diminta mengikuti ini. Bentar. Mengikuti istilahnya talkshow ya, jadi diskusi sama Pak Menteri. Sudah mendengar pengumuman itu semuanya? Belum, Ibu. Belum, sebentar. Ini